Kita kemarin terakhir sampai di bab Kitabul Wudu ya. Masuk di bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal al-Bukhari bi ulumi fid darain. Amin. Qal babu fadil wudu wal ghurul muhajjalun min atharil wudu. Bab menerangkan tentang keutamaan wudu dan ghurul muhajjalun min atharil wudu. Maksudnya ghurul ini bersinarnya wajah wal muhajjalun bersinar bercahayanya tangan kaki. Itu namanya ghurul muhajjalun. Itu maksudnya begitu. Maksudnya apa? Min atharil wudu, disebabkan bekas wudu. Kita bahasa yang pas itu kurang, belum ada. Athar dikatakan bekas-bekas wudu, kayak macam kurang pas. Maksudnya apa? Kita bilang ada bahasa yang lebih bagus. Maksudnya di efek positifnya wudu. Itu maksudnya begitu. Bukan bekasnya wudu, efek positifnya wudu. Semacam di dalam Al-Quran disebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka Rasulullah dan para sahabat itu adalah simahum, tanda mereka yaitu ada di wajah mereka min atharis sujud, karena efek positif wudu, bekasnya wudu, bekasnya sujud. Nah, ini ada sebagian ustadz yang udah kondang tetapi keliru di dalam mengartikan atharis sujud. Jadi atharis sujud diartikan hitamnya namanya dahi. Nah, jadi itu salah di dalam mengartikan itu. Mufasir tidak ada yang mengartikan ayat fi wujuhim min atharis sujud. Jadi tanda-tanda mereka Rasulullah dan para sahabat itu di wajahnya ada bekas wudu, bekas sujud. Kalau ini asar wudu, bekasnya berwudu, efek positifnya berwudu. Jadi ketika itu diartikan hitamnya jidat, maka akan dari penafsiran tersebut, pemahaman tersebut berarti apa? Rasulullah dan para sahabat itu jidatnya hitam. Ganteng tak Rasulullah Pak kalau jidatnya hitam? Kira-kira Rasulullah itu manusia terganteng di dunia dan di akhirat ya. Sementara kelirunya lagi gimana? Di dalam Al-Quran disebutkan simahum fi wujuhihim, tanda mereka itu di wajah mereka. Wajah min asar sujud, karena bekasnya sujud di wajahnya ini ada bekasnya bersinar gitu, ceria, bersinar. Itu maksudnya gitu. Bahasa cepat wujuh, bukan jibahihim min atharis sujud di Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan tanda mereka itu di jidat mereka. Padahal itu. Coba lah Bapak, kalau kita ada bekas wajahnya bersinar, berseri, masya Allah orangnya, kan gitu-gitu bilang wajah. Tapi kalau cuma di jidat, orang nggak bilang wajah, itu bekas di jidatnya. Tetapi bahasanya Allah fi wujuh, bekas di wajah mereka, bukan di jidat mereka. Bahasanya Al-Qur'an. Kesalahan pemahaman. Itu berarti para sahabat dan Rasulullah itu hitam-hitam semualah jidatnya. Ganteng. Jadinya Rasulullah itu ganteng, orang nengok silau, tak tahan nak nengok. Tuh. Dan itu pemahaman entah dari mana didapatnya. Sementara kalau kita lihat ada tafsir, Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang mufasir yang didoakan oleh Rasulullah pun tak ada penafsiran seperti itu. Itulah tak tahu dia dapat dari dia pikir-pikir sendiri. Tanda di wajah, kata Allah, di wajah mereka bukan di jidat mereka.
Diartikan pula tanda bekas hitam di jidat. Itu namanya. Jadi para sahabat jadi kayak gitulah. Padahal nggak ada entah dari hadis apalagi Al-Quran, entah disebutkan sahabat fulan ini hitam jidatnya, hitam pada hitam, nggak ada. Nah, yang ada yaitu mufassir mengartikan, menafsiri yang maksudnya wajahnya itu berseri, bercahaya di dunia ataupun di akhirat. Begitu juga dengan asari sujud, asarul wudu ini. Nah, asarul wudu nanti orang-orang para kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti itu nampak gimana ketika berjalan ini, wajahnya ini bercahaya, tangan kakinya ini Pak bercahaya. Nampak itu umatnya Nabi Muhammad. Kenapa tuh? Itu dulu dia di dunia dia wudu, suka wudu, rajin sholat, rajin wudu. Itu dia umatnya Nabi Muhammad. Itu kan ghur muhajjalun, al-ghurul muhajjalun. Hadis yang pertama, hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Al-Laits an Khalidin an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aym al-Mujmir qala raqtu Allah taala Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ala dzaril masjid fatawaddaa. Jadi Sayyidina Sa'id bin Abi Nu'aym bil Mujmir berkata, saya naik bersama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di punggungnya, masih naik ke atas lah, macam naik ke atas. Kemudian fatawaddaa, kemudian Abi Hurairah berwudu. Faqala inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Imam Abu Hurairah, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'ana yaumal qiyamati ajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dipanggil nanti umatku, wajah mereka bersinar dan kaki tangan mereka semuanya bersinar. Umatnya Nabi Muhammad ketika dipanggil nampak bedanya, bersinar, bercahaya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin dari kalian memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Wudu yang pas wajah saja, tapi lebihkan sikit, lebihkan supaya nanti cahayanya lebih. Kaki, tangan sampai siku fardunya lebihkan sikit segini. Nanti hurun muhajjalinya itu lebih panjang, tapi bukan berarti panjangkan aku biar sampai ketiak aja sekali lah, nanti ketiak aku pun bersinar juga, tak gitu juga. Ya pokoknya ini yang lebih, ini wajibnya sampai siku, lebihkanlah segini, jangan pas sangat, supaya nanti bersinar. Itu Nabi yang nyuruh, bukan apa, tetapi jangan lebay. Nanti kakinya bukan ini mata kaki, di atas mata kaki ini, separuhnya betis boleh bagus. Sudah memanjangkan, nggak perlu sampai pahanya dibasuh, biar sampai pahaku besok bersinar juga nih, tak gitu juga ya. Itu ya gitu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pas-pas sangat lah kalau wudhu itu dilebihkan. Fal yaf'al, maka adalah melakukan yang mau supaya nanti bersinarnya itu dipanjangkan. Babun layat nasihat la yastaqina. Hadatsana bilai qala hadatsana Aliyun qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Az-Zuhri. Ini tak selesai. An Sa'id bin Abi ibn al-Musayyib an Ubad bin Tamim an ammi annahu saka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyidu syai'a fi shalah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Bab menerangkan tidak berwudu karena ragu sampai dia yakin. Maksudnya apa nih? Satu hadis pertama, hadis diriwayatkan oleh Sufyan
Imam Sufyan, bahwa sesungguhnya Ubad bin Tamim an Ami Anusaka, pamannya Ubad bin Tamim pada Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan bab ini maksudnya tidak perlu wudhu karena ragu batal apa tidak, maksudnya gitu. Aku batal apa tidak ya, ini tak perlu sampai yakin batal. Aduh, maksudnya maksud bab ini maksudnya begitu. Jadi ada pamannya Ubad bin Tamim, dia mengadu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulu alladhi khayru ilai anau yajidu say'a fi shalah. Jadi ada orang yang sedang salat, dia merasa terjadi sesuatu. Maksudnya ini macam kentut tak ya? Macam kentut, macam tidak. Macam. Dia ragu dia. Faqala la yanfatil aw la yansarif. Kata Rasulullah, jangan keluar dari salat. Maksudnya kau batalkan salatmu. Kalau kau kasih keraguan, sopan au yajidarihan, sampai kau dud suara kentutnya atau tercembur, bau, berarti aku kentut betul nih, berarti batal, baru keluar. Tapi ini kentut tak ya, batal tak ya, tidak sampai atau tercium bau. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.